Shalom, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus untuk kita semua. Kami ucapkan selamat malam untuk semua umat Tuhan dimanapun Anda berada. Terima kasih telah bergabung bersama Cornelius Media di malam yang pertama dalam kebaktian kebangunan rohani Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Conference Indonesia Kawasan Timur bekerja sama dengan Yayasan Cornelius dengan tema Happiness with Jesus. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan, melalui KKR ini berkat-berkat rohani akan dirasakan oleh saudara-saudara umat Tuhan sekalian. Jika Anda merasa terberkati, Anda dapat membagikan tayangan ini kepada teman, sahabat, dan keluarga Anda. Malam ini kita akan mendengarkan lagu pujian, doa buka yang akan dibawakan oleh Bapak Reza Gerungan Eskom. Dan malam ini kita juga akan mendengarkan tips yang akan dibawakan oleh Bapak Juan Tielu, dengan judul Pola Hidup Sehat. Umat Tuhan sekalian, kami memiliki ruang doa khusus. Bagi saudara-saudara yang sedang bergumul dan rindu untuk didoakan, Anda dapat menulisnya di kolom komentar sosial media kami, dan doa malam ini akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Jevi Muaya KVM. Pembahasan firman Tuhan malam ini akan disampaikan oleh Bapak Brian Kaparang SEMM. Mari kita ikuti KKR ini dengan menyanyi lagu buka yang akan dipandu oleh Praise Team. Yesus bagaikan gembala, kami ini dombanya. Dia pimpin dan menjaga selama kami di dunia. Tuhan Yesus, kami jadi milik-Mu. Tuhan Yesus, kami jadi milik-Mu. Ya Gembala pimpin kami pada jalan yang lurus, agar kami jangan lari dari kandang yang kudus. Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Engkau sudah janji pula menjemput yang tersesat. Tuhan, Engkau maha murah menolong orang benar. Tuhan Yesus, kami datang padamu. Tuhan Yesus, kami datang padamu. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang kami sembah dan kami puji selalu, kami mengucap syukur berterima kasih karena Engkau masih berikan kami kesempatan beribadah kepadamu. Pada malam pertama KKR Net ini kami akan memulainya, biarlah Engkau akan mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada masing-masing yang telah akan mengambil bagian, agar mereka boleh melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Terutama Sir Brian Kaparang yang akan membentangkan firman-Mu, hikmat, akal budi, kebijaksanaan dari surga boleh menjadi bagiannya pada malam hari ini. Berkati kami ya Tuhan di sepanjang acara ini, ampuni dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat malam bagi umat-umat Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali pada malam hari ini kita dapat berjumpa dalam KKR Net Yayasan Cornelius bersama Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Conference Indonesia Kawasan Timur pada malam yang pertama dengan tema Happiness with Jesus atau Bahagia bersama Yesus. Pada malam hari ini saya akan membawakan tips kesehatan dengan judul Pola Hidup Sehat. Apa itu pola hidup sehat? Menurut WHO atau Badan Kesehatan Organisasi Dunia, pola hidup sehat atau yang sering disebut dengan healthy lifestyle adalah cara menjalani kehidupan yang dapat meminimalisir resiko terkena penyakit serius atau kematian dini.
ada langkah-langkah yang harus kita tempuh dalam menjalani kehidupan yang sehat. Yang pertama, makanan sehat dan gizi seimbang. Pernah Anda mendengar ungkapan yang menyatakan, "You are what you eat"? Pada kenyataannya, makanan yang dikonsumsi memang benar mempengaruhi kondisi tubuh Anda. Maka dari itu, penting untuk menyeimbangkan kandungan gizi dalam makanan Anda. Dalam kampanye Kementerian Kesehatan Indonesia dengan slogan "Isi Piringku", menurut Kementerian Indonesia, makanan sehari-hari harus mencakup setengah piring yang terdiri dari 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah piringnya lagi terdiri dari 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Poin yang berikutnya yaitu kita harus mengkonsumsi air putih. Apa saja manfaat dari meminum air putih? Ada begitu banyak manfaat, tapi saya ingin membagikan poin-poin yang penting saja, yaitu mengurangi dehidrasi, membantu membakar lemak, mengurangi rasa lelah, membantu kerja otak, mengeluarkan racun di tubuh, merawat organ hati, menjaga kulit Anda terlihat muda. Yang kemudian berikutnya adalah olahraga. Mengapa olahraga itu penting? Padahal sebagian orang sangat sering mengabaikan akan olahraga ini dengan alasan kesibukan perkantoran mereka atau kesibukan aktivitas yang lainnya. Padahal olahraga ini dapat membantu menurunkan tekanan darah tinggi, menguatkan tulang, menurunkan resiko kanker, dan membantu mengurangi stres dan depresi. Jika Anda tidak punya waktu untuk berolahraga, paling tidak Anda bisa gunakan waktu 30 menit untuk berjalan kaki, karena itu merupakan olahraga yang paling gampang dilakukan oleh semua orang. Kemudian, kita perlu beristirahat. Mengapa? Karena istirahat yang cukup dapat membuat kesehatan mental kita menjadi lebih baik, peningkatan konsentrasi dan memori, sistem kekebalan tubuh yang lebih sehat, mengurangi stres, memperbaiki suasana hati, dan bahkan metabolisme yang lebih baik. Orang dewasa setidaknya butuh 7 jam untuk tidur setiap harinya, dengan tujuan untuk membantu menaikkan mood dan membuat mereka lebih fokus menjalani aktivitas keesokan harinya. Poin yang terakhir adalah ibadah. Selain kita menjaga fisik dan mental kita untuk tetap sehat, kita juga harus menjaga kerohanian kita agar tidak menjadi lemah. Sehingga fisik, mental, dan kerohanian kita juga seimbang. Mengapa kita perlu beribadah? Karena Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu. Ia yang menciptakan kita dan kita ini adalah kepunyaannya. Jika peribadatan kita abaikan, maka kita tidak dapat menjaga fisik dan mental kita dengan baik. Ada kutipan yang menarik yang saya ingin kutip dalam pena inspirasi dengan buku Membina Keluarga Sehat halaman 225. Tidak ada yang lebih cenderung meningkatkan kesehatan tubuh dan jiwa daripada roh ucapan syukur dan pujian. Adalah tugas yang positif untuk menolak kemurungan, pikiran, dan perasaan-perasaan yang tidak puas, sama baiknya dengan berdoa. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 mengatakan, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakan Allah dengan tubuhmu." Sekian dari tips dari saya ini, semoga bermanfaat bagi saudara sekalian, dan semoga kita selalu menjaga kesehatan kita. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Decided to follow Jesus. I have decided
Saudaraku umat Tuhan dimanapun berada, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari berdoa. Bapa kami yang berdiam di kemuliaan sorga, kami datang lagi meninggikan Engkau, memuji Engkau, karena Engkau layak ditinggikan dan dimuliakan. Di saat yang sama kami mohon ampunilah dosa-dosa kami, karena kami banyak pelanggaran di pemandangan Tuhan. Dan kiranya Engkau mau mendengarkan permohonan kami pada saat ini. Kami bersyukur oleh karena kebaktian kebangunan rohani, kerjasama Yayasan Cornelius dan Gereja Masih Advent Hari ke-7 Uni Conference Indonesia Kawasan Timur boleh terlaksana dengan baik. Mendoakan hamba Tuhan, Bapak Brian Kaparang, kiranya urapan sorga menjadi bagiannya, sehingga dia dapat membawakan firman sesuai dengan kehendak-Mu. Mendoakan pimpinan Uni Conference Indonesia Kawasan Timur, kiranya Engkau berkati agar dapat memimpin dengan baik untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Mendoakan seluruh umat Tuhan yang ada di Uni Conference Indonesia Kawasan Timur, kiranya berkat-berkat indah jadi bagian seluruh umat Tuhan, sehingga kemuliaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Oh Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami teringat akan saudara-saudara kami yang punya pergumulan, punya ujian kehidupan yang berat. Kiranya Engkau datang menolong mereka, melawat mereka, memberikan jalan keluar kepada mereka, sehingga dapat selalu memuji, memuliakan akan Tuhan dari hari lepas hari. Oh Bapa kami di sorga, kami juga mendoakan akan pemerintah dan negara kami. Kiranya Engkau berkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh menteri, bahkan pemerintah yang ada di pelosok desa, yang ada di seluruh tanah air Indonesia yang kami cintai ini. Kiranya Engkau berkati mereka dengan kuasa sorga, sehingga dapat memimpin kami dengan baik, dan kami tetap ada kesempatan untuk memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Terima kasih karena Engkau mau dengarkan permohonan kami. Terima kasih karena Engkau mau menjawab sesuai kemurahan-Mu. Karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi penebus dan juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Brian Kaparang SEMM. Menikah dengan Ibu Yang Silao, keluarga Kaparang Lao dikaruniai Tuhan 2 orang anak. Dan saat ini, Bapak Brian Kaparang melayani sebagai Associate Treasurer Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Conference Indonesia Kawasan Timur. Judul firman Tuhan pada malam ini adalah Bahagia dalam Ketekunan. Mari kita nyanyikan bersama-sama lagu tema Happiness is the Lord. Happiness is to know the Savior, living a life within His favor, having a change in my behavior. Happiness is the Lord. Happiness is a new creation, Jesus and me in close relation, having a part in His salvation. Happiness is the Lord. Real joy is mine, no matter if teardrops start. I found the secret, it's Jesus in my heart. Happiness is to be forgiven, living a life that's worth the living, taking a trip that leads to heaven. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Shalom, selamat malam. Malam ini adalah malam yang pertama dari seri kebaktian penyegaran rohani dengan tema Happiness with Jesus, bahagia bersama Yesus. Sebelum kita membuka firman Tuhan, mari kita semua tunduk kepala, kita berdoa.
Bapa kami yang di sorga, ketika kami akan mempelajari akan firman-Mu pada malam hari ini, tolong kami melalui Roh Kudus-Mu untuk kiranya kami boleh mengerti akan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan mampukan kami untuk mengaplikasikan semua di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Malam ini kita akan membahas bagaimana mendapatkan kebahagiaan dalam ketekunan membaca dan melakukan firman Allah. Saudara-saudaraku, kita semua, saya dan saudara pasti menginginkan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Kebahagiaan ini, kebahagiaan dalam hidup adalah cita-cita, adalah dambaan dari semua orang. Namun, jika kita mendengar, jika kita melihat di televisi, berita-berita, atau di internet, atau melihat di sekeliling kita, ada banyak persoalan-persoalan, ada banyak berita yang membuat sukacita atau kebahagiaan kita bisa berubah menjadi ketakutan. Bahkan membuat kita menjadi khawatir atau bisa saja ada yang menjadi depresi dengan melihat persoalan-persoalan atau berita yang ada di sekeliling kita. Sehingga banyak yang bertanya, masih adakah di dunia ini yang bisa memberikan kebahagiaan kepada manusia? Masih adakah di dunia ini yang bisa memberikan damai, yang bisa menyegarkan akan jiwa kita, menyukakan hati kita, bahkan memberikan hikmat kepada kita? Atau ada orang yang bertanya, apakah masih ada di dunia sesuatu yang bisa menuntun kita kepada keberhasilan? Saudara-saudara, jawabnya masih ada dan saya bisa pastikan itu. Dan inilah topik yang akan kita bahas pada malam hari ini. Bagaimana kita bisa bebas dari rasa takut, dari kecemasan, dan bisa membuat hidup kita bahagia. Kita semua bisa terbebas dari rasa takut, cemas, bahkan bisa bahagia dengan percaya kepada Alkitab. Nah, saudara-saudara, mungkin kita semua bertanya, atas dasar apa kita dapat mempercayai Alkitab itu? Nah, berikut ini kita akan melihat alasan-alasan, bukti yang menunjukkan bahwa Alkitab itu adalah firman Allah yang diperuntukkan untuk manusia. Yang pertama yang akan kita lihat, dari mana sebenarnya datangnya Alkitab itu. Yakobus 1 ayat 17 mengatakan bahwa segala sesuatu yang baik datangnya dari Tuhan. Saudaraku, Alkitab itu datangnya dari Allah. Ada banyak cara Allah mau menyatakan diri kepada manusia. Di antaranya, Allah itu ada dan menyatakan dirinya melalui alam semesta, melalui pohon-pohon. Kita bisa melihat Allah menyatakan dirinya mungkin melalui gunung-gunung, melalui apa saja yang kita lihat di alam semesta ini. Karena Mazmur 19 ayat 2 mengatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Ada juga cara lain Allah bisa menyatakan dirinya, yaitu melalui pribadi Yesus yang menjelma, yang berinkarnasi di dunia ini menjadi manusia. Tapi mungkin hanya sedikit orang yang bisa melihat secara langsung wujud dari Yesus ini. Yang berikut, Allah bisa menyatakan dirinya melalui Alkitab, melalui firman Allah yang tertulis. Jadi sebenarnya Alkitab itu adalah firman Allah yang diturunkan langsung, diwahyukan dari Allah kepada manusia untuk menjadi salah satu cara Allah menyatakan siapa dirinya itu. Alkitab itu berasal daripada Allah. Karena dalam 2 Petrus 1 ayat 21 mengatakan bahwa
Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Tuhan. Dan lebih jelas lagi di dalam 2 Timotius 3:16 menyatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Alkitab atau firman Allah itu diilhamkan, di mana artinya di dalam bahasa asli, di dalam bahasa Yunani artinya dihembuskan Allah, dimasukkan ke dalam pikiran manusia, dan orang-orang atau penulis ini yang dipilih bukan karena bakat alamiah mereka, karena mereka juga sama seperti kita, orang-orang berdosa yang memerlukan anugerah Tuhan. Mereka itu dipilih berdasarkan pilihan Tuhan untuk berbicara atas nama Allah, di mana mereka itu digerakkan oleh Roh Kudus. Kemudian mereka mengekspresikan, menuliskan kata-kata yang mereka dengar dari Allah ini menjadi kitab suci. Tapi saudara-saudara, muncul pertanyaan. Banyak orang yang menyatakan Alkitab itu yang tulis manusia. Apakah semua isi Alkitab itu berasal dari Allah? Karena ada banyak orang yang percaya bahwa Alkitab itu hanya sebagian saja yang berasal daripada Tuhan. Selain itu merupakan ekspresi manusia. Jadi dari sini kita mungkin bertanya, berapa banyak yang diilhamkan oleh Allah kepada para penulis Alkitab ini. Tadi sudah disebutkan di dalam 2 Timotius 3:16, Alkitab mengatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah akan bermanfaat dalam semua aspek kehidupan. Jadi Alkitab seluruhnya berisi firman Tuhan, kata-kata Tuhan. Ini artinya bahwa seluruh Alkitab diilhamkan oleh Allah, di mana kata-kata atau firman Allah ini berfokus untuk menyatakan bahwa Allah mengasihi manusia yang sudah hilang karena dosa, dan Yesus satu-satunya yang datang untuk mencari, untuk membawa kita kembali kepada Allah. Dan Yesus adalah fokus dari kitab suci ini. Yohanes pasal 5 ayat 39 mengatakan, kitab-kitab suci ini memberi kesaksian tentang aku atau tentang Yesus. Di mana perjanjian lama menyatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias sebagai penebus dunia. Perjanjian baru menyatakan dia sebagai Yesus Kristus juru selamat. Dan saudara-saudara, setiap halaman di dalam Alkitab ini menunjukkan tahapan pekerjaan penebusan, menunjukkan tabiat dari Allah itu sendiri. Dan kematian Yesus di kayu salib merupakan puncak dari pernyataan tabiat Allah untuk menyelamatkan manusia yang dikasihinya. Ada juga banyak orang, saudara-saudara, yang menganggap bahwa Alkitab itu hanya sebuah buku biasa atau hanya sebagai literatur biasa. Benarkah pendapat demikian? Saudara-saudara, Alkitab itu berisi kebenaran-kebenaran yang seharusnya menjadi norma, menjadi aturan atau patokan dari segala gagasan atau pemikiran dari manusia. Karena semua isi Alkitab adalah firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi Alkitab itu bukan hanya sebuah buku yang biasa atau literatur yang biasa. Dan saudara-saudara, banyak kali kita mengukur Alkitab, kebenaran di dalam Alkitab itu dengan cara yang salah. Janganlah kita mengukur firman Allah itu dengan menggunakan ukuran-ukuran kita, manusia yang kita tahu kita adalah manusia berdosa, yang terbatas, yang mungkin sama saja dengan mau mengukur akan jarak antara bintang di alam semesta ini
dengan menggunakan meteran biasa yang kita pakai setiap hari. Dan itu adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Saudara-saudara, norma-norma atau aturan-aturan yang terdapat di dalam Alkitab itu jauh lebih tinggi daripada segala akal budi atau literatur yang pernah dibuat oleh manusia. Dan saudara-saudara, Yesus sendiri menguatkan akan hal ini. Bahkan Yesus sendiri menggunakan akan Alkitab, firman Allah ini, sewaktu dia digoda oleh setan 3 kali yang terdapat di dalam Matius pasal 4 ayat 4, ayat 7 dan ayat 10. Di mana ketika Yesus digoda, Yesus lalu mengatakan, ada tertulis. Artinya, dia atau Yesus ini mengambil Alkitab sebagai dasar dia bertindak. Yesus menyatakan bahwa Alkitab itu adalah firman Allah, adalah kebenaran yang dicatat di dalam Yohanes 17 ayat 17. Kemudian ada alasan lain. Kenapa kita harus percaya kepada Alkitab? Alasan lain adalah karena keaslian dari Alkitab itu. Karena kejelasan dan kesempurnaan dari Alkitab itu sendiri. Alkitab itu sendiri asli atau otentik itu terjadi karena Alkitab memang ditulis langsung oleh penulis yang namanya banyak dipakai sebagai nama dari kitab di mana mereka menulis akan tulisan dari Allah itu. Yang kedua, Alkitab itu asli atau otentik itu karena tulisan dari para penulis ini memang tepat pada zaman di mana mereka berada. Dan tulisan-tulisan mereka ini mengisahkan fakta-fakta atau kejadian-kejadian yang memang benar-benar terjadi pada waktu itu. Nah, Alkitab ini ditulis dengan sangat jelas pemberitaannya, pengajaran yang ada di dalam Alkitab itu sendiri. Sehingga Alkitab ini dapat dimengerti oleh semua orang yang sungguh-sungguh membaca Alkitab ini, yang mau mencari pertolongan Tuhan, dan yang bersedia melakukan firman Tuhan itu. Namun ada beberapa orang yang pinter, yang cerdas di dunia ini, yang memang mereka sudah mempelajari akan Alkitab itu dengan teliti. Dan mereka percaya bahwa Alkitab itu tidak bisa dipahami oleh manusia. Mereka mengatakan, ya jika Alkitab itu adalah buku Tuhan, bukankah seharusnya semua orang bisa mengerti akan isi dari Alkitab itu sendiri. Dan saudara-saudara, ada kebenarannya konsep dari orang-orang ini. Karena di dalam 2 Petrus pasalnya yang ketiga ayat 16 mengatakan bahwa tidak semua bagian dari Alkitab ini dapat dimengerti dengan mudah. Dan alasannya ada. Dicatat di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 13 dan 14 bahwa hal-hal rohani hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi hal-hal yang bermakna rohani tidak akan pernah bisa dimengerti oleh kemampuan mental atau intelektual manusia sepinter apapun manusia itu. Jika seseorang tidak membuka hatinya kepada tuntunan Roh Kudus di dalam mencari kebenaran Tuhan ini, sepintar apapun dia tidak akan pernah bisa memahami hal-hal kebenaran dari Tuhan. Dan bahkan kalaupun Alkitab itu dibaca secara dangkal, seperti tadi orang-orang pintar itu membaca karena ingin mencari kesalahan dari Alkitab itu tanpa ada Roh Kudus, maka Alkitab itu akan menjadi seperti buku yang berisi kumpulan cerita yang tidak beraturan atau sejarah yang tidak karuan. Dan saudara-saudara, peranan Roh Kudus ini sangat penting di dalam kita membaca akan Alkitab. Yohanes 16 ayat 13 mengatakan
bahwa Roh Kuduslah yang bisa menjelaskan akan kebenaran Alkitab itu kepada kita. Jadi kalaupun ada orang yang mungkin dia tidak memiliki akan tingkat pendidikan yang tinggi, tapi mau mempelajari akan Alkitab dengan rendah hati dan bersedia dibimbing oleh Roh Kudus, maka itu akan menjadi lebih mudah dia menerima, dia bisa memahami akan isi Alkitab itu karena Roh Kuduslah yang menjelaskan kepadanya. Ada juga orang yang berpikir bahwa Alkitab itu banyak kesalahannya. Bahkan ada yang menyatakan penuh dengan kesalahan. Seperti cerita dongeng. Bagaimana kita bisa percaya bahwa itu berasal daripada Tuhan kalau banyak salahnya? Saudara-saudara, Alkitab tidak ada kekeliruan. Alkitab tidak ada kesalahan. Karena Alkitab itu diinspirasikan oleh Allah. Karena Allah tidak pernah salah. Makanya Alkitab itu tidak dapat salah dan tidak memiliki kekeliruan dilihat dari sisi kebenarannya. Dan benar yang dikatakan di dalam Yesaya 45 ayat 19, Aku Tuhan selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus. Dan saudara-saudara, sebagian besar dari apa yang dituduhkan sebagai kesalahan di dalam Alkitab itu sebenarnya terbukti bahwa itu hanyalah sebuah kesalahan pandangan, kesalahan persepsi, kesalahan pertimbangan, atau kurangnya pemahaman dari orang yang membaca akan Alkitab itu. Karena kita manusia cenderung memiliki pandangan atau pemahaman yang tidak sempurna, apalagi terhadap hal-hal yang rohani. Dan kalaupun kesalahan di dalam Alkitab itu ditemukan, misalkan ya ada penulis atau penerjemah yang memang telah salah menyalin beberapa kalimat, tetapi kesalahan-kesalahan itu atau hal-hal itu tidak akan mempengaruhi keseluruhan kebenaran isi Alkitab itu. Mungkin contohnya kita tahu ada 4 Injil di dalam Alkitab, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ada beberapa cerita yang antara keempat penulis ini sepertinya sangat berbeda. Tapi itu berbeda di dalam cara penyajian menyampaikan peristiwa yang sama itu. Tapi sebenarnya kalau kita melihat perbedaan itu, justru mereka itu saling melengkapi, menceritakan tentang peristiwa dan kebenaran yang ada pada peristiwa itu. Dan saudara-saudara, jika kita atau Anda, saya menyelidiki akan suatu kebenaran mengenai satu topik tertentu, saudara-saudara tidak boleh hanya membangun dari hanya satu ayat saja kebenarannya. Tidak harus dilandaskan kepada hanya satu ayat saja, tapi kita harus landaskan kebenaran dari topik tersebut dari keseluruhan kata-kata Tuhan atau ayat-ayat lain yang berhubungan dengan topik itu, barulah kita boleh mendapatkan kebenaran. Namun, saudara-saudara, akan selalu ada tempat untuk orang-orang atau kita merasa ragu terhadap Alkitab itu jika kita memang memilih untuk meragukan akan Alkitab. Tapi ingat saudara-saudara, di dalam Yesaya 45 ayat 19, Alkitab akan selalu mengatakan kebenaran. Kebenaran yang tidak akan pernah menyesatkan manusia, yang dapat dipercaya 100%. Bukan hanya di dalam hal-hal rohani, tapi juga di bidang-bidang lain, misalkan sejarah atau ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Dan saudara-saudara, hal ini benar. Dan ini terbukti dari nubuat-nubuat yang sebelumnya dicatat di dalam Alkitab, yang telah terjadi, yang telah digenapi, yang membuktikan bahwa Alkitab itu tidak memiliki kekeliruan. Di dalam Yesaya 42 ayat 8 dan 9 mengatakan, Aku ini Tuhan, itulah namaku. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang
sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Selanjutnya di dalam Yesaya 46 ayat 9 dan 10 menyatakan, ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Jadi Allah menyatakan sebelumnya hal yang nantinya akan terjadi. Contohnya di sini, di dalam Alkitab. Ada nubuatan-nubuatan yang menguatkan bahwa Alkitab itu diilhami oleh Tuhan. Di dalam Daniel pasalnya yang kedua, Daniel 7 dan 8, Daniel menubuatkan bahwa ada 4 kerajaan dunia yang nantinya akan muncul. Babylon, Media Persia, Yunani, dan Roma. Dan ini benar terjadi. Atau di dalam Yesaya 13 ayat 19 dan Yeremia 51 ayat 37 mencatat tentang bagaimana kehancuran Babylon itu. Dan nantinya negara atau kerajaan ini tidak akan pernah dihuni oleh manusia lagi. Dan itu benar sudah terjadi. Kita tidak bisa menemukan bangsa Babylon di catatan sejarah sekarang yang masih ada. Kemudian di dalam Yeskiel 29 ayat 14 dan 15 menyatakan bahwa Mesir tidak akan pernah menjadi negara besar di antara negara dunia. Dan kita lihat negara ini keadaannya bagaimana. Dan selanjutnya di dalam Lukas 21 ayat 25, 26 bahwa di akhir zaman akan timbul bencana alam yang besar, muncul rasa takut di dalam hati manusia dalam menghadapi hari kiamat. Dan benar, sudah banyak bencana. Ada banyak rasa takut dalam hati manusia sekarang ini. Dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5, kemerosotan moral dan penurunan kerohanian di zaman akhir itu akan ada. Dan semua yang dinubuatkan ini benar terjadi sekarang ini. Bahkan untuk bagian-bagian yang sebelumnya dikatakan ada penggalian artefak kuno yang digali oleh para ahli arkeologi mengukuhkan akan ketepatan dan kebenaran dari Alkitab ini. Bukti lain juga dari Alkitab yang bisa membuktikan bahwa Alkitab ini merupakan satu kebenaran adalah bila kita membandingkan akan nubuatan nabi-nabi di Perjanjian Lama tentang Mesias, tentang Yesus yang akan datang itu dengan catatan sejarah yang ditulis di Perjanjian Baru yang mencatat tentang riwayat hidup Yesus. Ada catatan bahwa ada sekitaran 125 nubuatan yang dinubuatkan di Perjanjian Lama tentang Yesus yang akan datang di Perjanjian Baru yang digenapi oleh Yesus sendiri. Di sini saya mencatat ada beberapa. Misalkan, Yesus itu dinubuatkan lahir di kota Bethlehem. Dicatat dalam Mika pasalnya yang kedua. Dan kita bisa buka penggenapannya di dalam Matius pasal 2 ayat 1. Dia lahir dari seorang perawan, dicatat dalam Yesaya 7 ayat 14. Digenapi, dicatat di dalam Matius 1 ayat 18 sampai 23. Atau mungkin Yesus itu dinubuatkan akan dikhianati oleh seorang teman, dicatat dalam Mazmur 41 ayat 10. Kegenapannya dicatat di dalam Yohanes 13 ayat 18, 19 dan 26. Atau Yesus dijual seharga 30 keping perak, dicatat di dalam Sakaria 11 ayat 12 dan digenapi, ditulis di dalam Matius 26 ayat 14 sampai 16. Ada beberapa lagi, misalkan Yesus itu dinubuatkan bahwa dia akan ditikam, bahwa pakaiannya akan diundi, bahwa tulang-tulangnya tidak dipatahkan. Dia mati, dia berada di antara penjahat-penjahat. Dan ketika Yesus mati, 3 hari kemudian dia dibangkitkan. Ini adalah sekedar catatan dari 125 lebih nubuatan
tentang Yesus yang digenapi oleh Yesus sendiri. Dr. Peter Stoner dari Pasadena College di California, Amerika Serikat, dia bersama dengan ada 600 mahasiswa selama beberapa tahun, mereka menerapkan akan teori probabilitas atau teori kemungkinan ini untuk menguji nubuatan-nubuatan tentang kedatangan Mesias ini. Tapi mereka hanya memilih 8 dari 125 nubuatan ini, dan mereka tiba pada satu kesimpulan bahwa kemungkinan terjadi 8 nubuatan ini terjadi pada diri satu orang, terjadi pada diri Yesus sendiri adalah 1 berbanding 1 desiliun. Desiliun itu adalah bentuk baku yang ada yang paling besar. Desiliun itu 1 kemudian ada 33 nol di belakang. Jadi sangat kecil sekali kemungkinan terjadi 8 nubuatan ini kepada Yesus itu sangat kecil dari 125 nubuatan itu. Dan lebih kecil lagi kalau 125 lebih nubuatan ini jadi kepada Yesus. Dan saudara-saudara, semua nubuatan ini bukan secara kebetulan jadi kepada Yesus. Yesus menggenapi lebih dari 125 nubuatan perjanjian lama mengenai Dia sebagai Mesias. Ada contoh lain juga. Kalau kita mau melihat pernyataan-pernyataan ilmiah yang dicatat di dalam Alkitab, bahwa semua yang ditulis itu benar adanya, tepat, akurat. Contohnya yang dicatat di dalam Ayub pasal 26 ayat 7, bahwa bumi ini tidak tergantung kepada sesuatu atau tidak berada di atas sesuatu. Jadi bumi ini tergantung di kehampaan. Dan itu benar, saudara-saudara. Ilmu pengetahuan membuktikan hal itu. Kemudian dalam Yesaya 40 ayat 22 bahwa bumi ini bulat. Benar, saudara-saudara. Ayub 28 ayat 25, sebelum para ilmuwan mengetahui bahwa udara itu sebenarnya memiliki berat, Ayub sudah menulis akan hal itu. Dan lain sebagainya, ilmu pengetahuan yang kemudian dicatat di Alkitab, yang jika diuji kebenarannya adalah merupakan satu kebenaran. Jadi saudara-saudara, Alkitab adalah sebuah buku yang dapat dipercaya, sehingga bisa menjadi pegangan, bisa menjadi pedoman hidup, yang bahkan sampai sekarang pun masih sangat relevan. Contohnya, yang ditulis di dalam Alkitab, yang sekarang ini mungkin hanya sebagian orang yang bisa, yang mempraktekkan akan hal-hal tersebut. Yang dicatat di dalam 1 Korintus 10 ayat 8 contohnya. Janganlah kita melakukan percabulan. Kata percabulan di sini berarti segala macam perilaku seks yang tidak bermoral yang dilakukan sekarang ini. Dan saudara-saudara, jika prinsip ini dipatuhi, jika prinsip ini dipraktekkan, maka tidak akan ada wabah AIDS sekarang ini. Atau tidak ada aborsi yang sekarang menjadi masalah internasional jika mempraktekkan akan prinsip ini. Atau di dalam Amsal 23 ayat 29 sampai 34, jangan minum minuman beralkohol. Saudara-saudara, jika solusi Alkitab ini dipraktekkan oleh semua orang, maka dampaknya adalah akan ada jutaan pecandu alkohol yang akan kembali menjadi warga negara yang baik, terlepas dari pengaruh alkohol. Akan ada jutaan keluarga yang sudah terpisah bisa bersatu kembali. Akan ada keretakan dalam rumah tangga yang kemudian bisa diperbaiki ketika tidak ada alkohol yang terlibat di dalamnya. Akan ada jutaan orang yang nyawanya tidak akan lenyap, tidak akan meninggal jika pengemudi tidak mabuk. Dan dengan demikian akan menyimpan banyak uang, akan bisa berhemat uang dan digunakan untuk kegiatan kemanusiaan jika kita tidak mempraktekkan akan minum alkohol ini.
Karena konsumsi alkohol telah membawa banyak orang ke dalam kerugian yang besar. Saudara-saudara, luar biasa Alkitab ini. Ada juga alasan lain kenapa Alkitab ini adalah firman Allah yang kita bisa percayai. Kita bisa melihat dari keharmonisan dari isi Alkitab yang membentuk Alkitab ini sebagai satu kesatuan. Jadi di Alkitab ada 39 buku Perjanjian Lama, ada 27 buku Perjanjian Baru, totalnya 66 buku. Alkitab ini ditulis di 3 benua, menggunakan 3 bahasa, bahasa Aram, bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Dan ditulis oleh sekitar 36, 38, sampai 40 orang dengan latar belakang, status sosial, status ekonomi, profesi, pendidikan yang berbeda-beda. Ada profesi raja, ada gembala, ada jenderal perang, ada nelayan, ada imam, ada dokter, dan lain sebagainya. Dan Alkitab ini ditulis dalam rentang sekitaran 1500-1600 tahun. Ditulis dalam zaman yang berbeda dan tempat yang berbeda. Dan orang-orang yang menulis akan Alkitab ini, sebagian besar dari mereka tidak pernah bertemu satu dengan yang lain. Namun saudara-saudara, ke-66 buku ini selaras isinya satu dengan yang lain. Mereka membentuk satu kesatuan. Mungkin kita bisa melihat bahwa seringkali ada pemikiran tentang satu topik di satu buku lebih dalam dibandingkan dengan buku lain di Alkitab. Tetapi pada kenyataannya bahwa antara buku ini tidak akan pernah saling bertentangan apa yang dikatakan oleh para penulis Alkitab ini tentang topik yang sama. Dan saudara-saudara, ini sangat menakjubkan akan Alkitab ini. Karena keharmonisan isi Alkitab ini, semua datang dari Tuhan. Semua datang pada satu sumber. Karena semua ilham, semua inspirasi itu berasal dari Allah. Dan Roh Kuduslah yang menggerakkan akan semua penulis ini. Di mana kalau kita mau melihat bahwa Allah sebenarnya yang merupakan penulis utama dari Alkitab ini. Menurut banyak orang, Alkitab ini sudah kuno, sudah ketinggalan zaman. Karena sekarang zaman modern. Saudara-saudara, usia Alkitab memang sudah tua. Tapi sebenarnya usia ini justru menambah keabsahan dari Alkitab ini. Bisa membuktikan bahwa Alkitab itu memang betul-betul diilhami oleh Tuhan. Karena 1 Petrus 1 ayat 25 mengatakan, firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Alkitab adalah buku Tuhan. Alkitab adalah kata-kata Tuhan. Alkitab itu tidak akan pernah dihancurkan. Walaupun ada beberapa orang, ada negara-negara, ada kerajaan-kerajaan yang mencoba membakar, melarang, menghancurkan akan Alkitab itu. Tapi pada kenyataannya Alkitab masih sebagai satu buku yang laris. Semakin banyak orang yang bahkan rindu untuk membacanya, termasuk mungkin saudara dan saya. Ada jutaan orang yang justru banyak yang mereka bersedia mati demi membela akan Alkitab. Nah saudara-saudara, ketika seseorang membaca Alkitab, maka apa yang akan terjadi kepada orang itu setelah menerima akan Alkitab itu? Yang pertama, dicatat di dalam Mazmur 119 ayat 100 dan Mazmur 119 ayat 98 mengatakan, aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Seseorang yang menerima Alkitab sebagai firman Allah, dia akan mengetahui jawaban dari Alkitab bagi semua pertanyaan yang rumit yang mungkin tidak akan pernah dijawab oleh para ahli-ahli ilmu pengetahuan sekuler. Contohnya, di dalam Keluaran 20 ayat 11 dan Mazmur 33 ayat 6 dan sampai 9 mengatakan bahwa bumi ini dan semua makhluk hidup diciptakan di dalam 6 hari dan masing-masing hari itu terdiri dari 24 jam.
Kita bisa mengetahuinya dalam Alkitab tanpa kita harus membaca buku ilmu pengetahuan. Atau pernah banjir besar melanda akan bumi ini sehingga membinasakan semua makhluk kecuali makhluk laut dan mereka yang ada di dalam Bahtera Nuh. Dicatat di dalam Kejadian 6, 7, dan 8. Dan kenapa bahasa-bahasa sekarang begitu berbeda, begitu banyak? Dicatat dalam Kejadian 11 bahwa itu karena ada menara Babel dan bukti-bukti lainnya. Semakin menegaskan bahwa Alkitab akan selalu selangkah lebih maju dibandingkan dengan para sarjana dan para ilmuwan. Akan ada banyak hal, akan ada banyak pengetahuan yang akan Tuhan buka kepada kita ketika kita menyelidiki akan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena Tuhanlah yang menciptakan segala sesuatu. Nah, ada apa jika Alkitab itu hadir di dalam kehidupan seseorang? Apa pengaruhnya? Apa akibatnya? 2 Korintus pasal 5 ayat 17 mengatakan, jadi barang siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara-saudara, jika Alkitab, jika firman Tuhan itu ada di dalam hati kita, maka hidup kita ini akan diubahkan. Hidup kita ini akan mengasihi, akan menuruti akan semua apa yang Tuhan katakan. Bisa saja seorang pemabuk, dia akan memiliki pikiran yang lebih jernih. Seorang pecandu, dia akan bebas dari kecanduan. Orang yang suka mengucapkan kata-kata kotor, bisa saja dia akan mengekang lidahnya. Orang-orang yang penakut akan jadi pemberani, orang-orang yang pemarah bisa jadi lembut, dan lain sebagainya. Itu terjadi karena apa? Karena Alkitab. Diceritakan ada seorang dari Amerika Serikat, dia seorang yang pandai, dia modern, kemudian dia mengunjungi satu pulau. Tapi orang ini tidak mempercayai Alkitab. Dia pergi ke pulau di mana yang menghuni akan pulau ini adalah orang-orang dari suku primitif yang masih ada sebagian yang kanibal, masih memakan orang. Dan ketika dia tiba, dia melihat ada seorang laki-laki tua dari suku primitif itu, dia sementara membaca Alkitab. Dia kemudian dengan sedikit mengejek, dia berkata kepada orang tua itu bahwa, apa gunanya Anda membaca akan buku itu? Buku itu penuh dongeng dan tidak terbukti kebenarannya. Semua itu kebohongan. Kemudian orang yang tua ini, yang orang primitif ini kemudian tersenyum kepadanya. Dia kemudian berkata, teman, bersyukurlah suku kami sekarang percaya terhadap Alkitab ini, terhadap buku ini. Sebab kalau tidak, mungkin sekarang kamu sudah kami makan. Saudara-saudara, Alkitab betul-betul mengubah seseorang menjadi lebih baik. Fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa, kenyataan-kenyataan yang telah disebutkan di atas semakin menguatkan kita bahwa Alkitab itu betul-betul diilhami oleh Tuhan untuk kebahagiaan manusia. Saudara-saudara, apakah saudara ingin berbahagia di dalam kehidupan Anda? Apakah Anda ingin memiliki sukacita? Apakah Anda ingin memiliki kedamaian atau perubahan di dalam hidup Anda? Jangan menutup mata terhadap kebenaran. Jangan ragu terhadap firman Allah, terhadap Alkitab yang akan menjawab akan semua keraguan kita. Bahkan akan merubah akan kehidupan kita menjadi seorang pribadi yang lebih baik. Bacalah Alkitab. Renungkan akan Alkitab itu. Baca dengan penuh kerendahan hati. Kemudian milikilah hati yang lapar dan haus akan kebenaran. Dan berdoa sebelum membaca Alkitab mengundang Roh Kudus. Maka pasti Anda akan memiliki kehidupan yang berbahagia. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga,
Terima kasih atas kesempatan mempelajari akan firman-Mu. Terima kasih Engkau memberikan Alkitab kepada kami. Tolonglah kami melalui Roh Kudus-Mu untuk kiranya kami boleh mengerti akan firman Tuhan, akan Alkitab ini, dan mampukan kami untuk mengaplikasikan semua kebenaran di dalam Alkitab ini, di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan atas pekabaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Kiranya berkat Tuhan tetap menjadi bagian kita semua, terlebih khusus bagi umat Tuhan yang telah mengikuti KKR pada malam hari ini. Kami tetap mengundang Anda sekalian untuk kembali bergabung bersama kami besok malam pada pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah melalui live streaming di YouTube channel dan Facebook Cornelius Media dengan judul firman Tuhan, Bahagia dalam Pengharapan, yang akan disampaikan oleh Bapak Leri Wahongan SEAK. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam hari ini, sehingga seluruh rangkaian KKR boleh terlaksana dengan baik. Saya mewakili panitia dan kru yang bertugas pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai berjumpa besok malam. Shalom.